pagi, selamat datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Salam juga untuk setiap jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Mari kita akan memulai ibadah kita akan datang kepada Tuhan yang mohon berkat Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan kita bahwa sesungguhnya segala pertolongan kita adalah datang daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan kasih setianya memelihara setiap ciptaannya. Maka kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kurang semangat, ini baru awal November ya, di awal bulan ini. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita nyatakan bahwa Tuhan sangat baik. Tuhan sangat baik untuk saya, Bapak Ibu Saudara, hari ini, besok dan sampai selamanya. Kita menyatakan bersama-sama.
sediakan buat kami. Kami yakin dan percaya pada pagi hari ini ada lawatan yang luar biasa terhadap kami. Kami ingin Tuhan ada lawatan terjadi Tuhan di gereja kami, terlebih di hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Mari Bapa perbaharui setiap roh kami, perbaharui setiap iman kami. Ketika kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami yang sakit, kami yakin dan percaya Engkau akan menyembuhkan. Kami yang berkekurangan Tuhan, kami yakin dan percaya keluar dari tempat ini Tuhan, kami mendapatkan kelebihan. Kami ingin bersukacita bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus untuk waktu ini, untuk penyembahan ini, untuk pujian-pujian kami. Kami mau menyenangkan hati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan orang yang percaya di tempat ini berkata, amin. Shalom. Beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Saya tidak tahu berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang datang di tempat ini dalam keadaan bagaimana, dan berapa banyak pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu Saudara bawa pada saat ini. Tapi yakin dan percaya bahwa setiap kerinduan kita untuk datang di tempat ini adalah untuk menyapa sahabat kita. Kita punya sahabat yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita mau menyanyikan kemuliaan bagi semesta alam yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Karena kebaikan, kita percaya kita kebaikan.
saudara, mari kita akan persiapkan setiap hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini setiap kita mendapatkan kekuatan, setiap kita mendapatkan pemulihan, karena ada satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, sahabat yang selalu setia menopang dengan kita. Oh haleluya.
hanya untuk nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang begitu baik buat kami. Tidak ada satupun Tuhan yang rencanamu jahat buat kami. Engkau merancangkan dan merencanakan yang baik buat setiap anak-anakmu. Tuhan, biarlah setiap ujian kami pagi ini menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Hari ini, pagi ini kami sediakan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan, mendengar setiap pesan-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang akan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami baca, itu menjadi satu pesan Tuhan buat kami, supaya hidup kami akan terus senantiasa melekat dengan Tuhan. Kami terus mengasihi Tuhan, bahkan kami yang terus senantiasa diperbaharui hati pikiran hidup kami, supaya kami terus semakin serupa dengan Kristus dalam hidup kami, dalam sikap kami, dalam keseharian kami ya Tuhan. Tolonglah kami, tolonglah hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan akan firman Tuhan dengan kuasa dan dengan pengurapan yang datangnya daripada Tuhan sendiri, yang memampukan setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan pesan ataupun setiap kami yang mendengar, boleh senantiasa mendapatkan sesuatu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Sekali lagi salam, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan beribadah. Tentu ini adalah anugerah buat kita. Kekuatan kita terima, kesehatan kita terima, dan terlebih lagi bagaimana kita tetap menikmati kesempatan, menikmati hadirat Tuhan. Oke, mari kita akan menyiapkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita menyiapkan Alkitab kita di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Ini adalah firman yang sudah tidak asing buat kita, tetapi saya rindu untuk menyampaikan ini kepada kita semua, supaya kita bisa dikuatkan, kita bisa diteguhkan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Judul perikopnya di situ, 2 macam dasar. Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, yang menerima firman Tuhan, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu perhatikan, di situ ada satu ilustrasi yang menarik. Ada satu gambaran yang menarik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang satu bangunan. Bangunan yang kokoh dengan bangunan yang dibangun tetapi tidak atas dasar yang kokoh. Bangunan yang dibangun di atas dasar batu, dan yang kedua adalah bangunan yang dibangun di atas pasir. Tentu kualitas bangunan ini berbeda. Bangunan yang dibangun atau rumah yang dibangun di atas dasar batu atau dibangun di atas batu itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Akan menjadi bangunan yang kokoh, akan menjadi rumah yang kokoh ketika itu dibangun di atas batu.
dibangun di atas fondasi yang kuat. Sementara bangunan yang kedua yang dibangun di atas pasir adalah bangunan yang tidak kokoh, bangunan yang tidak kuat. Kekokohan bangunan itu, kualitas bangunan itu akan bisa teruji atau akan bisa terlihat ketika ada banjir, ketika ada angin menerpa bangunan rumah itu. Tentunya bangunan yang dibangun atau rumah yang dibangun di atas dasar yang kuat, dibangun di atas batu, itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Sehingga banjir ketika datang dia akan tetap kokoh, dia akan tetap kuat. Sementara bangunan yang di atas, yang dibangun di atas pasir, ketika ada air, ketika ada banjir, ketika ada angin, maka begitu cepat roboh, begitu cepat tumbang. Bahkan kalau banjir begitu cepat hanyut. Nah, rupanya Tuhan Yesus sedang menggambarkan tentang bangunan ini, gambaran atau perumpamaan tentang bangunan ini sedang menggambarkan tentang kehidupan seseorang. Tentang menggambarkan tentang pribadi seseorang. Atau kalau boleh saya katakan tentang bagaimana gambaran itu adalah menggambarkan tentang kehidupan ketika kita ada di dalam dunia ini. Saudara, kita tidak pernah akan lepas dari yang namanya banjir kehidupan, persoalan, masalah dalam hidup kita. Tetapi ketika hidup kita dibangun di atas dasar yang kuat, dibangun di atas batu yang kokoh, maka ketika ada banjir, persoalan datang dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan? Saudara, firman Tuhan ini menarik sekali ketika kita melihat di bagian awal atau di ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Perhatikan, ternyata untuk membangun di atas dasar yang kuat atau bangunan yang kuat atau dasar yang kuat, untuk di atasnya dibangun satu bangunan rumah itu, ternyata dasarnya tidak lain dan tidak bukan adalah kebenaran firman Tuhan. Dasar atau bangunan itu, dasar itu tidak lain dan tidak bukan, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Bisa dikatakan firman Tuhan itu ibarat batu. Firman Tuhan itu ibarat pondasi yang kuat. Di situ dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Bagaimana kita menjadi orang yang kuat? Bagaimana kita menjadi orang yang kokoh? Ternyata di situ ada satu paket yang tidak bisa dipisah. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku. Harus diawali dengan mendengar perkataan Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Mendengar bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kualitas mendengar adalah mendengar dan menerima kebenaran firman-Nya. Kalau iblis itu pun juga dia mendengar. Apakah iblis mendengar dan juga pada sampai level pada mengerti atau sampai pada level menerima kebenarannya? Ya. Tapi masalahnya bukan hanya sekedar mendengar, menerima saja. Banyak orang yang dia dengar firman, banyak orang yang percaya
tetapi tidak pernah mempercayakan hidup kepada firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang berkata tentang hal mempercayakan hidup kita kepada firman Tuhan. Kalau Anda perhatikan di gedung atau di mall atau di tempat-tempat tertentu, di situ disediakan lift misalnya. Banyak orang yang percaya lift akan membuat orang yang masuk di dalamnya dia akan diangkat ke lantai keberapa. Misalkan dari lantai dasar mau naik ke lantai 36. Di situ disediakan lift. Orang percaya bahwa lift itu akan bisa membawa orang dari lantai dasar sampai bahkan di lantai yang tertinggi, di lantai yang paling atas. Kalau misalkan itu bisa lantainya mencapai 56 lantai misalnya, lift akan bisa membawa seseorang dari lantai dasar sampai ke lantai ke-56. Mereka percaya. Tetapi karena ketakutannya, karena ada mungkin cerita-cerita takut nanti mati lampu, takut nanti putus talinya, mereka tidak mau masuk ke dalam lift itu. Percaya lift bisa mengangkat orang dari lantai 1 atau dari lantai dasar sampai lantai tertinggi, percaya. Tetapi tidak masuk ke dalam lift itu supaya bisa dibawa dari lantai dasar sampai ke lantai di tujuan. Hanya sekedar percaya lift itu bisa mengangkat, tetapi tidak pernah bisa percaya dirinya masuk ke dalam lift itu untuk bisa diangkat ke lantai atas. Gambaran orang percaya kadangkala dia terima firman, dia percaya sama firman, dia terima kebenarannya, tetapi dia tidak mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini dibutuhkan bagaimana kita orang-orang yang bukan hanya sekedar terima, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu ibarat kita percaya kepada lift dan kita masuk ke dalam lift itu supaya lift itu bisa mengangkat kita. Ketika kita percaya sama firman, ketika percaya kepada kebenaran Tuhan, lalu kita mempercayakan hidup kita kepada apa yang dikatakan dalam firman, kita setuju dengan firman, kita lakukan kebenaran firman, maka kita ibarat mau diatur hidup kita oleh kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita menghidupi kebenaran itulah, maka kita mengatakan dialah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, dia akan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan untuk disimpan, tetapi firman Tuhan untuk dilakukan. Di situ dikatakan perbedaan, atau dikatakan ada orang yang bodoh dengan orang yang bijaksana. Saudara, tentu kita ingin hati kita hati yang bijaksana. Kita orang-orang yang bijaksana. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana? Sederhana. Ketika kita mau menghidupi kebenaran firman Tuhan. Apa sih perbedaan orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh? Saya menemukan seperti ini. Beda orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh. Orang bijaksana, dia akan melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Dan dia tidak melakukan apa yang seharusnya tidak lakukan. Itu orang bijaksana. Tapi orang bodoh seperti apa? Orang bodoh berarti kan dia akan melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Perhatikan. Orang bodoh dia akan melakukan, dia akan mengerjakan yang seharusnya tidak dilakukan, yang seharusnya
tidak dikerjakan. Demikian juga sebaliknya, dia tidak mengerjakan yang seharusnya dia kerjakan. Jadi orang bodoh itu seperti ini. Orang bodoh sekali lagi, dia mengerjakan apa yang seharusnya tidak dikerjakan. Demikian sebaliknya, tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Salah satu contoh orang bodoh dalam Alkitab, misalkan si Saul. Dia mengerjakan yang seharusnya tidak dikerjakan. Kebodohan itu membuat dia mempersembahkan korban ketika dia dalam kondisi terdesak, ketika dalam kondisi kepepet, ketika dia harus nunggu nabi yang harusnya mempersembahkan korban, tetapi karena waktu yang ditunggu-tunggu tidak datang-datang si nabi untuk mempersembahkan korban, sementara dia harus minta pertolongan sama Tuhan. Dalam kebodohannya, si Raja Saul dia mengambil keputusan, saya harus persembahkan korban. Baik sebenarnya, secara umum, kan cara itu enggak persembahkan korban, minta petunjuk Tuhan. Tapi ingat bahwa apa yang dilakukan Saul itu adalah kebodohan. Saul tidak punya hak, Saul tidak punya wewenang. Dia raja tetapi tidak punya hak mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang punya hak, yang punya wewenang mempersembahkan korban adalah imam. Tetapi karena kebodohannya Saul, dia akhirnya mempersembahkan korban dengan caranya sendiri. Dan akibatnya adalah fatal. Saul tidak menghormati Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang bijaksana, maka kita akan mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Hari-hari ini coba kita melihat diri kita. Kita termasuk orang yang bodoh atau kita termasuk orang yang bijaksana? Apakah kita mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan? Kalau kita mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan, maka kita adalah kriteria orang yang bijaksana. Tetapi kalau kita mengerjakan apa yang harusnya tidak kita kerjakan, maka kita adalah kriteria orang yang bodoh. Kalau kita mau bijaksana mengerjakan apa yang kita harusnya kita kerjakan, maka dasar kebenaran firman inilah yang akan membimbing kita untuk apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Karena kebenaran firman Tuhan itu sempurna, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan setiap kita yang mendengar firman Tuhan, melakukannya dalam hidup kita, maka dia adalah orang yang bijaksana, dia adalah orang yang kokoh. Hari-hari ini kita perkokoh, kita perkuat iman kita perkuat bangunan kita, dasar kita perkuat dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang memampukan kita, yang menguatkan kita menghadapi berbagai tantangan, terpaan, masalah, persoalan, banjir, badai dalam hidup kita. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya berdoa supaya kita hari-hari ini diberikan hati yang bijaksana. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang bijaksana ketika kita mau membaca, terima firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Firman ini akan membimbing kita sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Firman ini yang akan membimbing kita untuk kita boleh berpikir dengan bijaksana, karena firman Tuhan adalah Yesus sendiri. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kita untuk kita menikmati firman-Nya, menikmati kebenaran-Nya, kebenaran yang menghidupkan, yang membebaskan, yang menguatkan dalam kehidupan kita. Mari kita akan terima firman, lakukan firman, supaya kita menjadi pribadi yang bijaksana. Amin. Kiranya renungan pagi hari ini akan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Haleluya, Yesus, haleluya. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perkokoh bangunan Kami Tuhan, perkuat bangunan Kami Tuhan, dengan bangunan yang kokoh, dengan bangunan yang kuat. Ketika banjir, ketika badai, ketika angin dalam bentuk, dalam model, dalam jenis apapun tidak merobohkan bangunan kami. Dan kami ingin dasar atau pondasi akan kami perkuat dengan kami terima firman, menghidupi firman, melakukan firman dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi dasar buat hidup kami, firman-Mu yang menjadi barometer dalam hidup kami. Karena kami percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan yang sanggup mengubahkan akan kehidupan kami. Bahkan firman Tuhan yang akan terus membawa kami mengenal pribadi-Mu lebih dalam. Pujikan nama-Mu Tuhan. Jadikan kami hari ini bukan hanya sebagai orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi kami menjadi orang-orang yang mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan, kami akan menjadi orang yang bijaksana. Kami akan mengerjakan apa yang harusnya kami kerjakan. Kami tidak mengerjakan apa yang memang harusnya tidak kami kerjakan. Mohon bimbingan Tuhan melalui firman-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu pelita bagi kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan sudah saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan beberapa informasi sehubungan dengan kegiatan kita selama sepekan. Untuk ibadah selama sepekan, ibadah seksi yang akan kita lakukan mulai dari nanti siang, ibadah sekolah minggu jam 9:30. Nanti Bapak Ibu yang punya putra putri atau cucu yang sudah besar bisa diantarkan ke gereja untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Lalu nanti sore ada ibadah PRBK jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu juga yang memiliki putra putri itu bisa didorong untuk mengikuti ibadah PRBK nanti jam 5 sore. Lalu hari Rabu tanggal 4 November 2020 ada ibadah wanita atau PWK. Ujian akan disampaikan atau dipimpin oleh Ibu Jiu Ing, kolektan Ibu Salim, kemudian doa syafaat Ibu Yuniati, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Endang. Amin. Nanti hari Jumat juga akan ada doa wanita, nanti bisa dilihat di info di Amen. Hari Sabtu juga akan ada doa pengerja jam 6 sore, doa pengerja dan majelis. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Diaken Paulus Sutrisno, kemudian ujian saudari Fani. Lalu jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 1 November sampai dengan 7 November. Untuk tanggal 2 November Ibu Priska Salvinovitasari. Lalu tanggal 5 Ibu Gabriel Wahyu Putri Kristianingrum. Firman Tuhan atau ayat mas buat mereka yang berulang tahun, ayat Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Yang ulang tahun tidak hadir, jadi saya menyampaikan selamat ulang tahun melalui media gitu ya, bisa ucapkan selamat ulang tahun. Yang tidak tercatat di wakta tapi yang berulang tahun dalam minggu ini, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan untuk ibadah minggu depan. Jangan lupa. Ibadah minggu depan tanggal 8 November 2020 ini selama 1 hari itu akan dilayani oleh tim PPKN Semarang, bukan mata pelajaran ini ya. Tim PPKN Semarang itu dari firman Tuhan, pemimpin pujian, singer, pemain musik, multimedia, semua kecuali mungkin sound system. Tapi mungkin sound system kalau iya ya nggak tahu. Pokoknya semua. Jadi dari tim PPKN. Lalu siangnya ibadah sekolah minggu juga akan dilayani oleh tim PPKN. Sorenya PRBK juga akan dilayani oleh tim PPKN. Saya lupa kepanjangannya, tetapi salah satu anggotanya tim PPKN itu adalah pemuda di tempat ini, Saudari Fani. Ada enggak? Oh, tidak ada. Jadi Saudari Fani salah satu anggota tim PPKN yang melayani di tim ini. Jadi besok minggu akan dilayani oleh tim ini dari pagi sampai dengan sore gitu ya. Termasuk pengukur suhu pun juga dari mereka. Itu yang saya sampaikan sehubungan dengan informasi kegiatan ibadah selama sepekan. Oke, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita datang sama Tuhan, kita bersyukur Tuhan yang boleh memberkati ibadah kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami persembahkan kepada Engkau pagi hari ini. Tuhan, kami menikmati kebaikan Tuhan, kami menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dari setiap pujian penyembahan, dari setiap kebenaran firman yang boleh kami terima, ialah Tuhan, kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari kami semakin mencintai Tuhan, dan semakin hari kami boleh semakin disempurnakan dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat pagi hari ini boleh melayani di dalam ibadah pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, tim musik pujian, untuk kameramen, untuk tim pengukur suhu atau penyambut jemaat, untuk multimedia, dan juga untuk sound system Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap pelayanan yang kami kerjakan pagi hari ini berkenan dan menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat buat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami di sesi yang kedua nanti ya Tuhan. Bahkan juga berkati dalam hari-hari kami di dalam melayani di waktu yang akan datang yang Tuhan percayakan kepada kami ya Tuhan. Kami ingin mengerjakannya dengan sungguh-sungguh karena Tuhan yang terlebih dahulu mengerjakan yang terbaik buat kami Bapa. Biarlah Tuhan memakai kami dalam setiap pelayanan kami dengan pengurapan yang senantiasa baru. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Bapa, kami saat pagi hari ini juga mendoakan khususnya untuk anak-anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memberkati untuk Ibu Wahyu, juga akan memberkati untuk Ibu Safi Tuhan. Tuhan, Engkau yang tambahkan usia mereka, umur mereka 1 tahun lagi buat mereka. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah memberkati sampai saat ini, hari-hari ke depan Tuhan juga yang akan memberkati. Sehingga kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, dan juga memberkati apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang mereka doakan hari-hari ini. Tuhan akan bukakan jalan, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka semua. Kami menyerahkan mereka yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan juga mereka yang berulang tahun tetapi nama mereka yang belum tercatat atau belum tercantum di warta ini, kami mendoakan kiranya Tuhan juga yang akan memberkati dalam segala kehidupan mereka, memberkati dalam setiap hari-hari mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapak, pagi hari kami juga mendoakan dan menyerahkan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan.
Tuhan, kami tidak begitu mengerti apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Tetapi satu hal yang kami percaya, yang kami mengerti, yang kami yakini, bahwa Tuhan Engkau yang peduli atas kehidupan mereka. Mereka, kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi, kami adalah anak-anak-Mu, dan kami percaya yang terbaiklah yang Tuhan siapkan buat kami anak-anak-Mu. Sehingga kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau yang memberkati setiap hari-hari mereka ya Tuhan. Engkau memberkati dalam segala pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkati dalam rumah tangga mereka, bahkan dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Biarlah dimanapun setiap kami berada, setiap anak-anak berada, kami boleh membawa kesaksian yang baik. Kami boleh menjadi berkat, kami menjadi garam, kami menjadi terang di tengah-tengah lingkungan masyarakat dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami boleh membawa hal yang baik dari Tuhan Yesus Kristus buat mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami memberkati mereka ya Tuhan. Demikian mereka yang saat tidak bisa hadir, kami berdoa biarlah kekuatan penghiburan yang daripada-Mu senantiasa melimpahkan kepada mereka. Yang sakit Tuhan kuatkan, teguhkan iman mereka, biar mereka tetap berharap kepada Tuhan, memiliki semangat yang daripada Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dan sebentar kami akan pulang dan kami akan mempersembahkan persembahan kami berupa keuangan kami ya Tuhan. Doa kami Tuhan, kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, biarlah Engkau terima persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhanlah mencukupi apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga ketika kami memberi, kami tidak kekurangan. Kami memberi, tetapi kami tetap dalam kelebihan. Terpujilah nama Tuhan, berkati segala kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah dengan segenap hati pada pagi hari ini, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat anugerah yang dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya akan memimpin, menyertai dalam seluruh hidupmu. Kau akan diberkati dalam rumah tanggamu, kau akan diberkati dalam pekerjaanmu, kau akan diberkati dalam pelayananmu, kau akan diberkati dalam studimu, dalam sekolahmu. Dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali, kita hidup dalam berkat anugerah yang daripada Allah Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.